Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 14 April 2025 dalam Pekan Suci. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Segala hormat, puji syukur kami panjatkan hanya untuk-Mu. Pagi ini kami datang menghadap-Mu, mengucapkan terima kasih atas segala rejeki, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan. Kasih-Mu selalu menyertai setiap hari, setiap saat dalam hidup ini. Bapa, anak-anak-Mu memohon berkat dan penyertaan-Mu di hari yang baru ini. Isilah hati dan budi pikiran kami dengan firman-Mu yang adalah air kehidupan, supaya kami mampu menjalani hari ini dengan baik dan jiwa kami tidak mengalami kekeringan. Sertai langkah dan perilaku kami, agar sungguh pantas disebut sebagai anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segara pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. adalah terang dan keselamatanku.
Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihi kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang Ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.
dan bau minyak semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kebutaan rohani. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Bapa Ibu terkasih dalam Kristus, mari kita baca kembali sepotong firman yang baru saja dibacakan dalam bacaan pertama hari ini. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Yesaya 42 ayat 6 sampai dengan 7. Ketika membaca dan merenungkan sepotong firman tersebut, tentu saja beberapa dari kita merasa beruntung dan bersyukur karena kita adalah orang yang tidak buta secara jasmani, orang yang tidak dihukum, atau orang yang tidak dipenjara. Tetapi tunggu dulu, jangan terlalu cepat berpuas diri. Ada baiknya ucapan syukur yang kita panjatkan disertai dengan sikap refleksi batin dengan mempertanyakan diri kita. Sungguhkah kita adalah orang yang tidak buta? Sungguhkah kita bukan orang yang duduk dalam gelap? Sungguhkah kita adalah orang yang bebas dari penjara? Kisah yang menarik untuk ditelusuri adalah kisah seorang pengarang buku bernama Pastor Henry Nouwen. Ia mengupas panjang lebar tentang perikop anak yang hilang. Henry Nouwen adalah seorang pastor yang menulis banyak buku dan seorang pengajar. Kontribusinya dalam perkembangan iman umat sungguh tidak diragukan lagi. Namun yang menarik adalah selama ini, tanpa disadari, ternyata ia adalah anak yang hilang. Tapi bukan dalam peran si bungsu,
melainkan sebagai si anak sulung. Ia mengalami kegelapan, walau ia selalu hidup benar dan lurus di jalan Tuhan. Ia seperti anak sulung yang selalu tinggal bersama-sama dengan bapaknya, menikmati hidup, serta semua kasih dan kenyamanan dari sang bapa. Namun ternyata, ia mengalami kebutaan rohani, karena tanpa disadari, ia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, lebih penting dan berhasil. Si anak sulung berada dalam penjara, walaupun ia tidak dipenjara. Penjara itu adalah penjara kesombongan rohani, penjara dalam hatinya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, coba kita renungkan kembali jenis kebutaan rohani apa yang ada dalam diri kita. Penjara rohani apa yang masih membelenggu kita? Coba selidiki hati kita, seperti yang telah dilakukan Pastor Henry Nouwen. Mungkin kita akan terkejut menemukan banyak hal yang masih perlu kita benahi. Penjara iri hati, penjara sulit mengampuni, penjara kepahitan karena dihianati, penjara keserakahan, penjara kenyamanan duniawi. Apakah penjara-penjara ini membuat kita menjadi buta secara rohani? Karena kita tidak bisa melihat sosok Yesus dalam diri sesama kita. Butakah kita terhadap kesulitan hidup sanak saudara kita? Butakah kita terhadap kelaparan para pengemis dan anak yatim? Lalu butakah juga kita terhadap kesedihan dan kekecewaan pasangan hidup kita? Dan masih banyak lagi kebutaan yang terjadi karena kita tidak peka terhadap hal-hal itu semua. Bapak Ibu terkasih, Yesus adalah terang dunia. Ia datang untuk menyembuhkan kebutaan rohani yang kita alami. Ia datang untuk membebaskan kita dari penjara pelbagai persoalan hidup manusiawi yang membelenggu hati dan jiwa kita. Ia ingin kita hidup lepas bebas dalam terang sejati yang membahagiakan hati kita. Namun ia butuh kerjasama dari kita untuk menggunakan kehendak bebas dengan baik dan benar. Kehendak bebas untuk melakukan refleksi diri, jujur dan terbuka, sadar dan mengakui, rendah hati dan mengampuni yang menjadi kunci penyembuhan diri kita. Mengakhiri masa prapaskah ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan diri dengan meminta pertolongan Roh Kudus, agar kita bisa hidup dalam terang yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa sebuah doa dari Santo Agustinus, doa penyerahan kepada Roh Kudus. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar karyaku juga kudus. Tariklah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku mencintai hanya yang kudus. Teguhkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Peliharalah aku, ya Roh Kudus, agar aku senantiasa kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.